all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. Canon Heaven Splitting yang kuat mirip dengan meriam Super Soul yang digunakan Heike itu. Namun, itu jauh lebih kuat, dan hanya bisa digunakan sekali sehari. Kekuatan penuhnya setara dengan pukulan kekuatan penuh dari rank 95 Transcendent Douluo. Satu-satunya alasan mengapa itu dinilai sebagai alat jiwa kelas 8 dan bukan alat kelas 9 adalah karena terbuat dari bahan yang lebih rendah. Ini membatasi jumlah kali seseorang dapat menggunakan Canon Heaven Splitting hanya sekali sehari. Pada saat yang sama, perlu waktu lama untuk mengisi ulang, dan hanya bisa mengenai satu target. Dalam pertempuran antara petarung dari kelas yang sama, itu agak sia-sia. Dalam kata-kata Putri Jiu-Jiu, itu adalah alat jiwa kelas 8 yang memiliki susunan formasi kelas 9. Pada akhirnya, Canon Heaven Splitting ini dibeli oleh beberapa pembeli lain dengan harga tinggi 7 juta koin jiwa emas. Bukannya Wang Yan tidak ingin campur tangan. Namun, dengan harga seperti yang dipamerkan, dia tidak berani melakukan panggilan tanpa pertimbangan serius. Bagaimanapun, kekuatannya di dalam akademi terbatas. Sedangkan untuk siswa, tidak ada dari mereka yang bisa menggunakan barang ini. Mereka juga tidak punya uang untuk membelinya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyaksikan. Selain 2 item pertama, sisa item dalam lelang dijual dengan harga yang semakin tinggi. Karena mereka tidak terlalu terpikat dengan barang-barang ini, mereka memutuskan untuk tetap diam. King Ya, juru lelang, tidak memberikan konfirmasi tambahan. Yang dia lakukan hanyalah menjelaskan fungsi dan kemampuan setiap item yang dilelang secara adil dan tidak memihak. Putri Jiu-Jiu muncul untuk ke-8 kalinya di layar ketika dia berkata sambil tersenyum, 2 item berikut akan menjadi bintang utama lelang hari ini. Saya percaya bahwa setiap orang dari Anda akan tertarik pada mereka, jadi raih kesempatan ini. Anda hanya dapat melihat barang-barang ini sekali, dan Anda mungkin tidak menemukan kesempatan kedua untuk melihatnya di seluruh benua. Barang lelang ke-8 kami adalah salah satu contohnya. Meskipun masih tulang jiwa, itu berbeda dari yang lain. Tolong, lihatlah. Petik 2. Cahaya menyala, dan gambar tulang jiwa, yang dimaksimalkan berkali-kali, muncul di layar jiwa. Tulang jiwa ini sepenuhnya hijau zamrud. Halo hijau zamrud berputar dan berdenyut di sekitarnya, seolah-olah itu diisi dengan cairan hijau zamrud. Dari penampilan luarnya, itu tampak seperti tulang lengan kiri. Di atas tubuh hijau zamrudnya, itu mengeluarkan kabut putih samar. Karena telah diperbesar berkali-kali, semua orang dapat merasakan bahwa itu adalah sesuatu yang istimewa. Permukaan tulang hijau giok ini tampaknya dihiasi dengan kristal-kristal kecil. Kristal-kristal ini jernih, dan mereka tampak seperti diukir dari logam mulia. Tulang jiwa lain yang muncul sebelumnya memucat dibandingkan dengan yang satu ini. Jelas, mereka tidak berada dalam kategori yang sama. Bahkan cahaya emas lengan kiri tulang Wang Dong mungkin tidak sekuat yang ini, secara dangkal. Bagaimana ini mungkin? Bajingan. 2 suara terdengar bersamaan di otak Huo Yuhao. Yang pertama milik Skydream Ichewom, dan yang kedua secara alami milik Ice Empress. Huo Yuhao dikejutkan oleh reaksi mereka yang tiba-tiba, khususnya reaksi dari Ice Empress. Dia bisa merasakan kemarahannya. Ada apa, Ice Empress? Huo Yuhao bertanya dengan cepat. The Ice Empress tidak menanggapi. Huo Yuhao bisa merasakan kemarahannya meningkat secara eksponensial. Pada saat ini, suara memikat Putri Jiu-Jiu terdengar. Dibandingkan dengan sebelumnya,
itu sedikit lebih dalam dan lebih bergerak. Daya pikat dalam suaranya juga lebih kuat. Para tamu yang terhormat, saya bangga memperkenalkan tulang jiwa ini kepada semua orang. Semua orang tahu bahwa, bagi seorang guru jiwa, benda paling berharga adalah cincin jiwa 100.000 tahun, atau tulang jiwa 100.000 tahun. Sangat jarang kedua item ini muncul pada saat yang sama selama lelang. Bahkan untuk lelang Starlight kami, barang-barang premium semacam itu belum ada. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang memiliki barang-barang ini, dia tidak akan memilih untuk melelang, tetapi menggunakannya untuk membuat elit. Petik 2. Tulang yang ada di hadapan semua orang adalah tulang paling premium yang pernah muncul di lelang Starlight kami dalam beberapa tahun terakhir. Setelah kami mendapatkannya, kami berencana untuk menyimpannya. Awalnya, kami tidak berencana untuk melelangnya, karena itu terlalu berharga dan terlalu langka. Petik 2. Saya percaya bahwa setiap orang dapat melihat bahwa tulang jiwa ini adalah tulang tipe S. Sebelum saya menguraikan lebih lanjut tentang kelebihannya, saya ingin memperkenalkan kepada semua orang tentang tipuannya. Beberapa tamu mungkin penasaran, mengapa kami memperkenalkan kontra dari suatu objek sebagai pelelang. Ini karena lelang Starlight menghargai kepercayaan di atas segalanya. Selanjutnya, kelemahan dari objek ini juga bisa dikatakan sebagai kekuatan. Kelemahan paling penting dari tulang jiwa ini adalah bahwa itu adalah tulang tipe S. Semua orang tahu bahwa sebagian besar tulang jiwa tidak memiliki persyaratan unsur. Sebagian besar dari mereka dapat digunakan oleh semua guru jiwa. Keterampilan jiwa yang menyertainya akan berubah sesuai dengan jiwa bela diri seseorang. Ini berlaku bahkan untuk tulang jiwa ratus ribu tahun. Jenis tulang jiwa ini merupakan arus utama di antara tulang jiwa. Selain tulang-tulang jiwa arus utama ini, ada beberapa pengecualian khusus. Jenis tulang jiwa ini memiliki persyaratan unsur, dan tuan jiwa yang tidak cocok dengan persyaratan unsur ini tidak akan pernah bisa menyatu dengannya. Memaksa itu akan melukai diri sendiri, yang bahkan bisa berakibat fatal. Karenanya, dari 8 item yang akan dilelang hari ini, tulang ini adalah salah satu objek tersebut. Oleh karena itu, downside pertama adalah persyaratan unsurnya. Hanya tuan jiwa tipe S yang bisa menggunakannya. Petik 2. Ketika pelelangan mencapai item ke-8, Putri Jiu-Jiu menjadi lebih vokal. Suaranya sempurna dalam intonasi dan nada, bahkan lebih memikat. Secara alami, banyak yang tertarik oleh deskripsi objek tersebut. Persyaratan elemen tipe S sudah sangat terbatas. Lagi pula, kurang dari 1% dari semua master jiwa berspesialisasi dalam elemen S. Karena itu, saya harus mengatakan bahwa sementara tulang jiwa ini baik, itu hanya baik bagi mereka yang dapat memenuhi persyaratannya. Petik 2. Kelemahan kedua juga sangat jelas. Namun, saya percaya itu sebenarnya salah satu kekuatannya. Keterampilan jiwanya diatur. Lelang Starlight telah mengundang banyak spesialis tulang jiwa untuk memverifikasinya, dan kesimpulan kami adalah bahwa keterampilan jiwa tulang jiwa ini telah ditetapkan. Tidak peduli apa jiwa bela diri dari master jiwa tipe S yang menyatu dengannya, keterampilan jiwanya tidak akan pernah berubah. Ini adalah batasan yang kuat. Petik 2. Adapun cacat terakhirnya, ini adalah usianya. Menurut analisis kami, tulang jiwa ini berusia antara 50.000 hingga 70.000 tahun. Ini adalah salah satu kekuatannya, tetapi pada saat yang sama, tolong jangan mencoba untuk memadukannya jika Anda tidak memiliki kaliber. Jika tidak, Anda kemungkinan besar akan mati karenanya. Jadi ini adalah 3 kekurangannya. Petik 2. Apakah ini benar-benar kekurangan? Pikiran Wang Yan terlihat jelas dari wajahnya yang berkedut. Apa kekurangannya? Ini jelas kekuatannya. Meskipun benar bahwa persyaratan unsurnya adalah batasan yang parah, semua tulang jiwa dengan persyaratan unsur lebih kuat daripada yang tanpa persyaratan ini. Begitu seorang master jiwa menyatu dengan satu, efeknya akan jauh melebihi yang satu tanpa persyaratan unsur. Sebagai contoh,
Cahaya emas lengan kiri tulang Wang Dong hanya sangat berharga karena hanya bisa menyatu dengan master jiwa tipe cahaya. Setelah fusi, efeknya jauh lebih unggul daripada tulang jiwa biasa. Mengenai kelemahan keduanya, fakta bahwa keterampilan jiwanya ditetapkan adalah keuntungan besar. Hanya tulang jiwa yang sangat kuat yang akan mengatur keterampilan jiwa. Adapun cacat terakhirnya, kapankah usia tulang jiwa pernah menjadi cacat? Dengan beberapa kalimat, Puteri Jiu Jiu mampu menjelaskan setiap kekuatan tulang jiwa tipe S Zamrud ini dengan kedok daftar cacatnya. Sekarang kita sudah selesai dengan kekurangannya, kita sekarang akan berbicara tentang kekuatannya, kata Putri Jiu Jiu saat suaranya berubah tulus dalam sekejap. Sebagai pelelang utama lelang Starlight, dan sebagai seorang putri dari rumah tangga Kekaisaran Luo Star, aku memberikan kata hikmat bahwa semua yang aku katakan adalah benar. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa tulang jiwa ini adalah yang paling sempurna yang pernah saya lihat. Kelangkaannya dapat dibandingkan dengan tulang jiwa 100.000 tahun karena tidak berasal dari benua kita atau negara tertentu. Sebaliknya, ia datang ke ekstrim North, sebuah area yang dilarang bagi kita manusia. Selain itu, ia berasal dari daerah inti dari ekstrim North. Pemilik tulang jiwa ini adalah makhluk jiwa transenden di utara yang sangat dingin, Ais Jade Scorpion. Petik 2. Saat Putri Jiu Jiu mengucapkan 3 kata, Ais Jade Scorpion, tatapan semua orang jatuh ke Huo Yuhao. Semua orang tampak terkejut, karena mereka semua tahu apa jiwa bela diri kedua Huo Yuhao itu. Namun, tidak ada yang mengira bahwa item ke-8 yang akan dilelang akan sama dengan jiwa bela diri Huo Yuhao. Tanpa ragu, jika Huo Yuhao mendapatkan tulang jiwa, dia akan menjadi yang terbaik. Huo Yuhao tersentak oleh kesadaran yang tiba-tiba. Tidak heran Skydream Ichewon terkejut, dan Ice Empress dipenuhi amarah. Tulang lengan kiri ini berasal dari sesama anggota sukunya. Putri Jiu Jiu melanjutkan, Kalajengking Ais Jade mungkin bukan nama yang dikenal semua orang di sini. Namun, saya percaya bahwa setiap orang akrab dengan sesuatu yang lain. Pemimpin Ais Jade Scorpions adalah Ais Jade Scorpion King, atau dikenal sebagai Ais Jade Empress Scorpion. Di antara 10 binatang buas besar, ia berada di peringkat ke-8. Setiap binatang buas yang bisa masuk dalam jajaran Ten Great Savage Beasts adalah kelas atas. Bahkan jika kita tidak memperhitungkan umurnya, Ais Jade Scorpion berada di puncak urutan kekuasaan di antara semua makhluk jiwa. Tulang jiwa ini berasal dari Ais Jade Scorpion. Ketika mereka hidup berkelompok, merupakan keajaiban bahwa seseorang dapat membunuh satu dari sekelompok mereka. Ini lebih sulit daripada membunuh binatang jiwa 100.000 tahun dari Great Stardew Forest. Apa yang membuat prestasi ini lebih sulit adalah bahwa pembunuh itu mendapatkan tulang jiwa setelah membunuh Ais Jade Scorpion. Menurut catatan kuno, kekuatan es ditentukan oleh suhunya. Semakin rendah suhu es, semakin menakutkan dan semakin sulit itu. Ais Jade Scorpion King diakui sebagai orang yang memiliki es dengan suhu terendah di dunia. Meskipun anggota klannya tidak sebagus itu, ada sangat sedikit orang lain yang mampu menyamai mereka dalam domain es. Oleh karena itu, saya ingin memberitahu Anda semua bahwa begitu tulang lengan kiri ini diinfuskan, akan ada penguatan unsur jiwa bela diri dari para penguasa jiwa tipe S. Terlepas dari keterampilan jiwa apa yang digunakan, suhunya akan lebih rendah dari sebelumnya. Ini pada dasarnya manfaat utama, amplifikasi serba. Ini tidak terlalu berlebihan untuk mengklaim ini sebagai keuntungan pertama dari bagian tulang belulang Ais Jade Scorpion ini, kan? Petik 2. Kedua, Ais Jade Scorpion secara alami sangat kuat tak terkira. Setelah mendapatkan tulang lengan kiri ini, kekuatan lengan kiri Master Jiwa akan meningkat secara signifikan. Adapun besarnya peningkatan, saya tidak yakin. Ini hanya dapat diuji oleh tamu yang beruntung dan terhormat yang menerimanya. Petik 2. Selanjutnya adalah manfaat ketiga dari menanamkan tulang jiwa ini. Setelah diinfuskan, keterampilan solid dari tulang jiwa ini juga akan dimiliki oleh guru jiwa.
Saya tidak akan bertele-tele lebih jauh. Keterampilan ini disebut Ice Explosion. Saya sebutkan sebelumnya bahwa keterampilan yang diperkuat adalah kelemahannya dan tidak memiliki perubahan. Namun, saya juga harus mengklarifikasi bahwa ini juga keuntungan terbesarnya. Bahkan untuk Ice Jade Scorpion, keterampilan ini bisa dianggap sebagai keterampilan ilahi. Selama ada es, kekuatan ledakan es akan ada. Petik 2. Saya telah dengan jelas menyatakan ketiga kelemahan dan keunggulan besar ini. Seorang master jiwa tipe S tidak akan menyesal memilikinya. Sekarang, saya akan memberi Anda semua 10 menit untuk menghargainya. Petik 2. Setelah berbicara begitu lama, semua orang terpana ketika suara Putri Jiu Jiu menghilang. Hanya Wang Yan yang tetap sadar dan menguasai akal sehatnya. Dia menoleh dengan cepat untuk melihat King Ya, bertanya, "King Ya, apakah ada banyak master jiwa tipe S di antara mereka yang ada di sini untuk menawar?" Wajah cantik King Ya melintas dengan sedikit canggung. Namun, dia tidak menyangkal kata-katanya, dan sedikit menganggukkan kepalanya. "Maaf, itu perlu bagi rumah lelang kami untuk melakukan ini. Barang-barang untuk dilelang dalam lelang peringkat teratas ini adalah harta." Dengan demikian, mereka secara alami dialokasikan untuk para tamu terhormat yang paling membutuhkan mereka. Faktanya, 7 item pertama pada lelang adalah seperti makanan pembuka, sedangkan 2 item terakhir adalah hidangan utama lelang ini. Sementara rumah lelang kami memang memiliki strategi kami sendiri, tidak ada konten berlebihan dalam perkenalan Jiu-Jiu. Tulang jiwa ini memang item yang paling indah. Wang Yan sedikit mengangguk saat dia memutar kepalanya ke arah Huo Yuhao dan Ling Luochen. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, "Hanya ada satu tulang jiwa. Jika kalian berdua bisa mencapai konsensus, aku bisa mencobanya untuk kalian berdua." Petik 2. Huo Yuhao dan Ling Luochen secara alami mengerti apa yang dimaksud Wang Yan. Untuk tulang jiwa tipe S peringkat teratas, itu bukan lagi tentang uang. Itu adalah barang yang sangat diinginkan tetapi sulit diperoleh. Tidak peduli berapa banyak koin emas yang dimiliki seseorang, itu hanya angka yang tidak relevan tanpa barang yang ingin didapatkan. Tidak perlu meragukan nilai dari kalajengking giok es batu giok kiri ke Huo Yuhao. Tetapi juga, itu membawa nilai yang sangat besar untuk Ling Luochen juga. Bahkan adil untuk mengatakan bahwa kekuatan Ling Luochen akan dapat naik level jika dia memilikinya. Dia kemudian bisa mencapai level Ma Xiaotao dan Dai Yue Heng. Itu juga akan ideal untuk kemajuan masa depannya. Ledakan es terdengar sangat sederhana. Namun, sebagai guru jiwa, bagaimana Ling Luochen tidak bisa memahami maknanya? Sederhananya, ledakan es ini sebanding dengan ledakan mayat yang dilepaskan oleh utusan Dewa Kematian yang mereka temui. Ledakan es ini bahkan mungkin lebih kuat. Bagi seorang master jiwa berjenis es, itu bukan apa-apa untuk menyulap sedikit es. Jika gerakan ledakan es ini dikendalikan dengan baik setelah diatur untuk meledak, kekuatannya akan membuatnya menjadi keterampilan ilahi. Lautan spiritual Huo Yuhao berantakan. Setelah beberapa saat kebencian, Permaisuri Es menuntut agar Huo Yuhao mendapatkan tulang jiwa itu dengan cara kait atau dengan penjahat setelah mendengar kata-kata Ice Explosion. Alasannya sangat sederhana, tetapi bahkan Starlight Auction House tidak tahu tentang itu. Bagi klan Ice Jade Scorpion, skill Ice Explosion ini jarang terlihat. Bahkan sebagai Raja Es Batu Giok, Ice Dragon Empress Scorpion tidak memiliki keterampilan seperti itu di antara hadiahnya. Huo Yuhao segera mengerti ketika Permaisuri Es menjelaskan kekuatan keterampilan ini menggunakan satu kalimat. Permaisuri Es berkata bahwa dia bisa menantang pemimpin 3 Raja Langit jika dia memiliki keterampilan ini. Namun, bisakah Huo Yuhao benar-benar mengatakannya? Dia tidak bisa. Saat dia melihat sinar harapan di mata Ling Luochen yang sangat sulit untuk ditutup, kata-kata Huo Yuhao tersangkut di tenggorokannya. Tulang jiwa ini sebanding dengan tulang jiwa 100.000 tahun dengan seorang guru jiwa tipe S. Tidak ada yang bisa menyerah begitu saja. Ling Luochen pasti menginginkannya.
Tanpa ragu, tulang jiwa ini pasti sangat mahal. Selain harganya, Huo Yuhao juga tidak mau membiarkan mood seniornya berubah karena dia. Mereka adalah kawan, dan masih harus bertarung satu sama lain dalam kompetisi berikut. Setelah merasakan keraguan-raguan Huo Yuhao, permaisuri es perlahan-lahan juga tenang. Idiot, berikan saja padanya dulu. Apa? Huo Yuhao tertegun, apakah kamu tidak meminta saya untuk mendapatkan tulang jiwa ini dengan cara apapun? Permaisuri es tertawa dingin dan berkata, aku merasa murung sekarang, dan pikiranku tidak jernih. Apakah Anda berpikir bahwa tulang jiwa yang diproduksi oleh Ice Jade Scorpions dapat diserap dengan mudah oleh siapapun? Segala sesuatu dalam perkenalan pelelang itu hanyalah dugaan. Bagaimana orang yang lebih jelas daripada saya tentang karakteristik khusus kalajengking es giok? Meskipun dia benar dalam sebagian besar deskripsinya, ada beberapa bagian yang salah juga. Ini juga mengapa tulang jiwa ini adalah masalah besar bagi tuan jiwa biasa. Kesalahannya terletak pada klaimnya bahwa menyatu dengan tulang jiwa ini dapat meningkatkan kekuatan tipe es tubuh seseorang. Apakah Anda tahu mengapa dia salah? Petik 2. Huo Yuhao tertawa getir. Kamu membuatku cemas. Lihatlah mata senior Ling. Berhentilah berdebat tentang semak belukar. Petik 2. Permaisuri es mendengus sebelum mengucapkan beberapa kata kepada Huo Yuhao. Apa? Jadi ini dia. Huo Yuhao terkejut. Setelah itu, ia menjadi jauh lebih santai dari kegelisahan awalnya dan berkata, ini jauh lebih mudah kalau begitu. King Ya, aku punya pertanyaan. Huo Yuhao tidak melihat tatapan bersinar Ling Luochen, tetapi malah melihat ke arah King Ya. King Ya tersenyum dan mengangguk padanya tanpa membenci dia sama sekali. Mereka telah menggali jauh ke dalam profil semua siswa dari Akademi Shrek yang ada di sini untuk bersaing. Di antara semua siswa, Huo Yuhao adalah salah satu dari sedikit yang mereka pantau dengan cermat. King Ya sepenuhnya menyadari penampilan briliannya selama kompetisi. Dengan kekuatan jiwa bela diri tipe S-nya, dia mengandalkan kekuatannya sebagai jiwa Grandmaster dua lingkaran untuk mencapai dampak yang menentukan selama kompetisi. Dia juga disebut-sebut sebagai harapan dan bintang masa depan Akademi Shrek. Silakan bertanya, tamuku yang terhormat. Huo Yuhao berkata dengan suara yang dalam, bisakah kamu menghentikan lelang ini sementara? Ada yang salah dengan barang lelang Anda. Petik 2. Setelah dia berbicara, semua orang yang hadir tercengang. Mereka tidak mengharapkan dia untuk meningkatkan kecurigaannya dengan rumah lelang alih-alih mendiskusikan bagaimana mereka harus berbagi rampasan jika mereka mendapatkan tulang jiwa dengan Ling Luochen. King Ya sedikit mengernyitkan alisnya dan menjawab, tamu saya yang terhormat, itu tidak mungkin. Semua barang lelang kami telah melalui pemeriksaan dan pengujian yang ketat. Mereka semua pasti bebas masalah. Barang lelang apa yang Anda maksudkan? Petik 2. Huo Yuhao berkata, saya mengacu pada tulang es kalajengking batu giok kiri yang baru saja disajikan. Saya juga melakukan ini untuk nama rumah lelang Anda. Jika barang semacam itu dilelang dengan harga selangit, itu tidak akan ada gunanya bagi reputasi rumah lelang Anda. Jika Anda tidak dapat mengambil keputusan, tanyakan kepada seseorang yang memiliki wewenang untuk keluar sekarang. Petik 2. King Ya mengerutkan alisnya lebih jauh dan berbalik ke Wang Yan, seolah-olah dia sedang mencari bantuannya. Wang Yan tertawa lembut dan berkata, King Ya, kamu tidak perlu menatapku. Saya percaya pada penilaian siswa saya. Selain itu, jika ada orang yang berhak mengklaim bahwa item lelang ke-8 ini cacat, itu dia. Kami juga tidak akan menempatkan Anda di tempat. Yuhao, tolong biarkan King Ya melihat jiwa bela diri Anda. Petik 2. Huo Yuhao mengangguk dan berbalik. Dia menanggalkan jaketnya dan memberikannya kepada Wang Dong. Setelah itu, ia melepas atasannya dan mengungkapkan tubuh bagian atasnya yang tegas. Saat kekuatan jiwanya melonjak, cincin jiwa putih bangkit dari bawah kakinya. Suhu di seluruh ruangan menurun dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Setelah itu, tato kalajengking besar muncul di punggungnya.
Tato ini terlalu besar, sehingga bagian keriting ekor kalajengking tersembunyi di bawah celananya. Namun, sebagian besar tato bisa dilihat di punggungnya. Bukankah itu es batu Empress Scorpion? Tentu saja, tidak perlu dikatakan bahwa King Ya tidak dapat mengetahui apa itu tato itu. Bahkan untuk Wang Yan, yang memiliki pengalaman puluhan tahun dalam penelitian jiwa-jiwa bela diri, dia tidak bisa membedakan antara kalajengking Ratu Batu Giok dan kalajengking es Giok. Ini adalah King Ya tertegun saat dia melihat punggung Huo Yuhao. Wang Yan berkata, King Ya, jiwa bela diri dari muridku ini adalah Ice Jade Scorpion yang langka. Itu berasal dari jiwa yang sama seperti tulang jiwa yang dilelang. Karena itu, saya percaya penilaiannya ketika dia mengatakan bahwa tulang jiwa ini cacat. Demi reputasi rumah lelang ini, saya pikir yang terbaik bagi Anda adalah meminta nasihat dari atasan Anda. King Ya tidak ragu lagi, dan menganggukkan kepalanya. Dia berkata, semua tamu terhormat, harap tunggu sebentar. Setelah selesai mengatakan itu, dia berbalik dan berjalan keluar. Itu tidak lagi di bawah wewenangnya untuk membuat keputusan jika ada masalah dengan item lelang. Setelah Huo Yuhao mengungkapkan jiwa bela dirinya, dia diyakinkan, tetapi perlu waktu untuk meminta nasihat dari atasannya. Setelah kurang dari 1 menit, suara Putri Jiu Jiu terdengar di layar lebar lagi. Karena nilai dari item lelang ini, rumah lelang kami telah memutuskan untuk memperpanjang waktu untuk apresiasi itu dengan 10 menit lagi. Ini akan memungkinkan Anda semua untuk membuat pilihan yang lebih tepat. Ling Luochen berjalan mendekati Huo Yuhao dan berbisik, apakah benar ada yang salah dengan tulang jiwa ini? Huo Yuhao sedikit menganggukkan kepalanya dan mengucapkan beberapa kata padanya dengan suara rendah. Ling Luochen linglung sejenak. Setelah itu, ekspresinya berubah. Akhirnya, dia menghela napas dengan putus asa dan bergumam, apa yang menjadi milikmu akan menjadi milikmu. Apa yang tidak dimaksudkan untuk menjadi milikmu tidak akan menjadi milikmu. Kita tidak bisa memaksakan sesuatu. Petik 2. Huo Yuhao menghiburnya, senior, saya juga tidak 100% percaya diri. Jika kami dapat memperoleh tulang jiwa ini, Anda dapat mencobanya terlebih dahulu. Jika itu tidak berhasil untuk Anda, maka Anda dapat memberikannya kepada saya. Petik 2. Ling Luochen menggelengkan kepalanya dan menyentuh kepala Huo Yuhao. Dia berkata, tidak perlu. Saya hanya menjadi serakah. Saya percaya kata-kata Anda. Jika memungkinkan, Anda dapat berkultivasi beberapa kali dengan saya di masa depan ketika Anda punya waktu. Petik 2. Sebelum Huo Yuhao bahkan membuka mulutnya, Wang Dong memaksakan jaketnya ke arahnya. Meletakkannya di, apa yang ingin Anda capai dengan telanjang? Apakah Anda ingin mata kita menderita? Petik 2. Ketika dia menyela, mereka menyimpang dari subjek yang mereka pakai. Pada saat ini, pintu terbuka, dan King Ya kembali ke kamar. Yang tak terduga adalah bahwa orang yang mengikutinya adalah Putri Jiu Jiu, kepala juru lelang rumah lelang Starlight, yang masih mengenakan gaun panjang berwarna merah. Setelah melihatnya, semua orang berdiri. Karena dia adalah seorang putri dan ini adalah kekaisaran bintang Luo, semua orang tidak punya pilihan selain memberinya penghormatan yang layak dia dapatkan. Dari jarak dekat, keindahan putri ini sangat mencengangkan. Wajahnya yang nyaris tanpa cacat membuat semua orang pusing. Untungnya, ruangan ini sudah memiliki kecantikan yang menggairahkan di Jiangnanan, yang sedikit meredakan kekaguman yang dirasakan semua orang. Putri Jiu Jiu membungkuk sedikit kepada semua orang, lalu bertanya dengan cemas, siapa tamu terhormat yang mengklaim bahwa tulang es kalajengking Jade Aesam kami cacat? Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ini aku. Putri Jiu Jiu menaksirnya sejenak sebelum berkata, apa masalahnya? Kamu adalah Master Jiwa Ice Jade Scorpion. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, ya. Tidak ada yang salah dengan tulang jiwa ini. Petik 2. Oh. Mata indah Putri Pangeran Jiu melotot dengan dingin, dan dia berkata dengan suara rendah, mengapa tidak ada yang salah dengan itu lagi? Huo Yuhao berkata,
Saya mengacu pada tulang jiwa ketika saya mengatakan bahwa tidak ada yang salah. Orang yang menyerap tulang jiwa adalah orang yang bermasalah. Tulang jiwa ini tidak bisa diserap oleh sembarang orang. Petik 2. Sebagai putri kerajaan dan juru lelang, Putri Jiu Jiu adalah orang yang sangat terkendali. Tetapi sekarang dia terdesak waktu, dan ini menyangkut keberhasilan pelelangan. Dia tidak bisa menahan diri untuk merasa cemas. Nada suaranya mengeras. Aku tahu bahwa tidak semua orang bisa menyerap tulang jiwa ini. Hanya penguasa jiwa tipe S dan mereka yang memiliki kultivasi yang mampu menyerap tulang jiwa 50.000 tahun ke atas yang dapat mencoba. Apakah Anda menunjukkan masalah ini? Petik 2. Huo Yuhao berkata, keterbatasan tulang jiwa ini tidak berakhir di sana. Saya percaya bahwa Yang Mulia tidak benar-benar mengerti klan Ais Jade Scorpion. Sebagai spesies terkuat di ekstrim North, Ais Jade Scorpion selalu sangat bangga. Selain itu, mereka saat ini memiliki es terkuat yang ada. Karenanya, selalu ada persyaratan khusus untuk menyerap semua yang mereka hasilkan, termasuk cincin jiwa dan tulang jiwa. Petik 2. Saat ia berbicara sampai titik ini, Huo Yuhao meninjau ulang apa yang dikatakan oleh permaisuri es kepadanya. Untuk menyerap tulang jiwa kita, kalajengking es batu giok, kalian manusia akan membutuhkan ultimate ais, terlepas dari jenis tulang jiwa apa yang ingin kau serap. Tanpa tubuh ais ultimate, tidak mungkin untuk menyerap tulang jiwa yang diproduksi oleh Ais Jade Scorpion. Ini adalah kebanggaan kalajengking Ais Jade. Petik 2. Dia juga menghubungkan alasan ini dengan Ling Luochen, yang telah menghilangkan keinginannya untuk tulang jiwa ini. Apa persyaratan khusus? Putri Jiu Jiu menjadi tenang. Sebelum masuk, dia sudah tahu siapa yang ada di dalam ruangan. Para anggota Akademi Shrek tidak pernah berbicara tanpa berpikir. Huo Yuhao berkata dengan suara yang dalam, Ultimate Ais. Tanpa tubuh Ais Ultimate, tidak mungkin untuk menyerap tulang jiwa ini. Petik 2. Itu tidak mungkin. Putri Jiu Jiu bereaksi hampir seketika. Sejak kapan persyaratan untuk tulang jiwa begitu tinggi? Bukankah ini berarti tidak ada yang bisa menyerapnya? Petik 2. Huo Yuhao dengan tenang berkata, ini adalah kebanggaan kalajengking Ais Jade. Lebih jauh lagi, itu tidak berarti bahwa tidak ada yang bisa menyerapnya hanya karena itu sulit. Saya mengatakan semua ini dengan niat baik, karena saya tidak ingin kredibilitas rumah lelang Anda dirusak. Apakah Anda percaya kepada saya atau tidak, itu terserah Anda. Saya telah mengatakan bagian saya. Yang Mulia, Anda bisa melanjutkan lelang. Putri Jiu Jiu mengerutkan alisnya dan mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Orang bisa melihat pergulatan internalnya pada saat ini. Memang benar kata-kata Huo Yuhao itu sepihak. Namun, Qingya menyebutkan kepadanya bahwa jiwa bela diri Huo Yuhao adalah kalajengking es giok. Itu normal bahwa dia akan tahu banyak tentang tulang jiwa dari Ais Scorpion Jade. Namun, ini akan merusak rencana awalnya. Selain itu akan menjadi kelemahan utama dalam lelang peringkat teratas ini. Tidak melupakan statusnya sebagai juru lelang, dia menarik napas dalam-dalam dan tenang. Setelah menyapa Huo Yuhao dengan formalitas istana, dia berkata, terima kasih telah memberitahu saya semua ini. Waktunya ketat, dan saya akan segera menangani masalah ini. Jika saya bersikap kasar, saya harap semua orang bisa memaafkan saya. Setelah selesai, dia berbalik dan pergi dengan tergesa-gesa. Qingya hanya kembali ke kamar setelah melihat Putri Jiu Jiu keluar. Dia memakai ekspresi suram. Wang Yan tersenyum dan berusaha menghiburnya. Qingya, ini tidak ada hubungannya denganmu. Jangan terlalu khawatir. Petik 2. Qingya menggelengkan kepalanya dan berkata, ini menyangkut kredibilitas rumah lelang kami. Itu juga hal yang sangat besar. Tawaran awal untuk tulang jiwa ini awalnya akan ditetapkan pada lebih dari 10 juta koin jiwa emas. Tidak pernah ada kasus orang yang memiliki masalah dengan barang lelang kami yang melampaui angka 10 juta. Petik 2. Wang Yan menjawab, lebih baik menemukan lebih awal daripada tidak menemukannya sama sekali.
Setidaknya masih ada ruang untuk memperbaiki masalah, karena belum dilelang. Di sisi lain, Putri Jiu Jiu masuk lebih jauh setelah dia keluar dari kamar sebelumnya. Dia datang di depan pintu yang bernomor 1 di ujung lorong. Tanpa mengetuk pintu, dia mendorong dengan tangan kanannya, dan pintu itu terbuka ke satu sisi. Dia bergegas masuk. Saudaraku, kita punya masalah. Hanya ada satu orang yang duduk di ruangan ini. Dia tinggi dan tegak, dan dia mengenakan jubah hitam panjang. Selain dia, tidak ada orang lain di sekitarnya, bahkan tidak ada pelayan. Namun, jika seseorang melihat penampilan pria ini, dia akan ngeri. Itu karena pria ini adalah Kaisar Bintang Luo. Setelah dia melihat Putri Jiu Jiu memasuki ruangan, Star Luo Emperor berkata dengan suara rendah, "Aku tahu ada yang tidak beres. Jika tidak, Anda tidak akan memperpanjang waktu bagi para tamu untuk menghargai barang tersebut." Apa yang salah? Putri Jiu Jiu mengulangi kata-kata Huo Yuhao padanya. Setelah mendengar kata-katanya, Star Luo Emperor menggelengkan kepalanya dan tertawa setelah linglung sesaat. "Aku masih ingin memberi mereka bantuan, tetapi siapa yang tahu bahwa bantuan ini akan kurang? Pergi dan selesaikan. Sebentar lagi, saya akan pergi menemui mereka, dan memberikan bantuan ini dengan benar." Petik 2. Putri Jiu Jiu mengangguk ketika dia mengerti petunjuknya. "Saudaraku, apakah mereka layak? Jika kita melakukannya dengan cara ini, rumah lelang akan mengalami kerugian besar." Petik 2. Tentu mereka. Kami bahkan dapat membunuh 2 burung dengan 1 batu. Penting untuk meningkatkan hubungan kita dengan Shrek Academy. Baru-baru ini, Kekaisaran Sun Moon tidak terlalu terbiasa dengan perdamaian. Hall Virtue Virtue juga telah menghasilkan barang-barang yang telah menimbulkan rasa krisis dalam diriku. Begitu ada gerakan oleh Kekaisaran Sun Moon, kita akan menjadi yang pertama di pihak penerima. Ketika waktu itu tiba, Shrek Academy akan menjadi yang pertama yang dapat membantu kami. Selain itu, pemuda yang saya perhatikan bahkan pernah memicu konferensi di Paviliun Dewa Laut. Dia memiliki jiwa bela diri kembar dan jiwa bela diri es pamungkas. Tidakkah itu membuat kita perlu membangun ikatan dengan dia? Lebih penting lagi, dia berada di bawah kekuasaan kekaisaran kita sebagaimana ditunjukkan dalam informasi pendaftarannya di Shrek Academy. Untuk bakat seperti itu, saya percaya bahwa dia akan tumbuh lebih dekat dengan kita bahkan jika kita tidak menggunakannya. Pergi, kita tidak punya banyak waktu tersisa. Petik 2. Baik. Mata Putri Jiu Jiu berkilau dengan cahaya, dan pikirannya melayang dengan citra kepercayaan diri Huo Yuhao sebelumnya. Dia tidak percaya bahwa dia bahkan belum berusia 13 tahun. Tapi dia sangat tenang sebelumnya. Setelah 20 menit waktu apresiasi habis, Huo Yuhao terkejut bahwa pelelangan tidak terpengaruh oleh kata-katanya sebelumnya. Itu terus diadakan. Harga awal dari Ace Jade Scorpion Love Ambon mencapai lebih dari 12 juta. Setiap peningkatan harus tidak kurang dari 50.000 koin jiwa emas. Dengan harga tinggi, semua orang dari Shrek Academy terpana. Setelah Wang Yan mengertakkan gigi dan membuat 2 penawaran, dia tidak bisa melanjutkan lagi, dan harus menyerah. Sementara kota Shrek kaya, pajak yang dikumpulkan dalam setahun hanya beberapa ratus juta koin jiwa emas. Untuk harta karun yang dihargai jutaan, itu bisa menjadi harta kota. Jumlah uang yang terlibat berarti bahwa Wang Yan tidak dalam posisi untuk melakukan panggilan. Sumber uang terbesar untuk Akademi Shrek tidak berasal dari pajak yang dikumpulkan dari kota Shrek. Mereka datang dari hadiah uang yang didapat ketika orang-orang kuat dari Akademi Shrek melakukan misi atau memburu binatang buas di luar. Sebagai contoh, jika Paviliun Dewa Laut di Akademi Shrek bersedia untuk bertindak, tidak sulit untuk berburu dan membunuh binatang buas 100.000 tahun. Nilai 100.000 tahun jiwa binatang sangat sulit diukur dari segi uang. Namun, dalam 1000 tahun terakhir, Akademi Shrek telah mengurangi aspek pekerjaan mereka ini. Alasan paling penting untuk melakukan itu adalah karena mereka tidak ingin mengacaukan hutan bintang besar Dou. Jika ya, situasinya akan mengerikan.
Bahkan jika kota Shrek bisa dilestarikan, kota-kota dan desa-desa di sekitar Great Stardew Forest masih akan dihancurkan. Oleh karena itu, Akademi Shrek tidak berburu dan membunuh binatang buas di hutan Great Stardew meskipun itu menguntungkan. Mereka hanya akan melakukannya untuk membantu meningkatkan cincin jiwa siswa mereka jika mereka membutuhkannya. Harga tulang jiwa melonjak, memang menarik banyak perhatian. Ketika harga tulang jiwa mencapai 15 juta, teriakan tiba-tiba seorang tokoh menyebabkan semua orang terkejut. 30 juta. Jumlah 30 juta telah muncul di layar jiwa. Siapa bilang angka itu sederhana? Dengan melihat angka yang menakutkan ini, semua 7 monster Shrek mulai bernafas dengan lebih cemas. Angka ini cukup untuk membeli kota berukuran sedang. Angka tersebut juga merujuk pada koin jiwa emas, dan bukan koin jiwa perak atau perunggu. Daya beli koin jiwa emas sudah cukup untuk membeli 150 roti. Tidaklah mudah bagi sebuah negara untuk membayar jumlah seperti itu, tetapi saat ini, angka ini digunakan untuk menawar tulang jiwa. Siapa yang bisa begitu kaya?